Hari itu, sepulang dari butik Elle kembali menyambangi kantor kakak sulungnya. Padahal sebentar lagi jam kantor telah habis, dan Anek pun akan segera pulang ke rumah. Namun, itu semua tak menyurutkan langkah wanita cantik itu. Dia terus tersenyum sumringah, karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan Chaka. Tepat saat dia baru saja masuk ke dalam lobi perusahaan. Ternyata Anek bersama dengan sang asisten sudah turun. Anek tampak menggandeng tangan seorang wanita yang kala itu Elle temui. Sementara Chaka mengekor di belakang. Langkah Elle semakin lebar dengan bola mata yang berbinar. Tanpa segan dia langsung menghambur memeluk lengan Chaka. "Kak Caca," panggilnya seraya merekatkan diri seperti ulat bulu yang menempel pada dedaunan. Sontak saja hal itu mencuri perhatian Anek dan Jenny. Mereka menoleh ke belakang sebentar, lalu Jenny kembali berusaha melepaskan genggaman tangan Anek, karena dia merasa tak enakan dengan semua mata karyawan. "An, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak enak dengan yang lain," bisik Jenny, tetapi Anek tidak peduli. "Apa yang kamu pikirkan? Mereka tidak akan berani bicara macam-macam, terlebih tentang kita," balas Anek seraya menyeret tangan Jenny untuk sampai di basemen. Sementara yang di belakang sana, Chaka pun berusaha untuk melepaskan diri dari lilitan ular betina satu ini. Setiap melihat Elle, entah kenapa dia teringat akan kejadian malam itu. Ada rasa bersalah, senang dan juga kesal. Merasa bersalah karena hampir melecehkan wanita pujaannya, senang karena dapat bercumbu dan menikmati waktu berdua, tetapi juga kesal karena sepertinya Elle tidak ingat apapun tentang mereka. "Nona, tolong jangan seperti ini," ucap Chaka berusaha menghindar, tetapi Elle semakin memeluk lengan kekarnya erat. Dan hal itu malah membuat tubuh Chaka seperti tersengat. "Tidak mau lepaskan? Aku lupa di mana basemen jadi harus pegangan," ucap Elle dengan asal. Padahal di depan sudah ada Anek dan Jenny yang menuntun jalan. "Nona, kamu bicara apa?" Ada Tuan An dan Nona Jenny di depan. Bibir Elle mengerucut. "Kak Caca kenapa cerewet sekali sih? Minta dicium ya?" Dasar wanita satu ini, mulutnya seperti tidak memiliki filter sama sekali. Andai Elle ingat kejadian waktu itu, apa Elle akan merasa senang? Karena mereka sempat berciuman, Chaka hanya bisa menghela nafas panjang dan mengalah. Kakak beradik ini benar-benar tidak ada bedanya. Suka sekali memaksa. Ya, walaupun tak dipungkiri kalau ternyata Chaka pun suka. Melihat Chaka yang akhirnya diam, Elle pun cekikikan. Merasa bangga karena bisa membuat Chaka tak lagi membantah ucapannya. Dan pria itu hanya bisa tersenyum tipis, nyaris tak terlihat oleh wanita yang ada di sampingnya. Sampai di mobil, Chaka berniat membukakan pintu terlebih dahulu untuk Elle, tetapi saat dia mencoba menarik handle, ternyata pintu tersebut terkunci dari dalam. Jenny langsung gelagapan saat mendengar suara pintu yang sedang berusaha dibuka. Dia mendorong dada Anek dengan sekuat tenaga, hingga pertautan mereka terlepas. "An, itu mereka," cetus wanita itu dengan mata yang melebar sempurna. Lain dengan Jenny, Anek malah bersikap begitu santai. Dia menjilat sisa salivanya, lalu mengusap bibir Jenny yang masih tampak memerah. "Tenanglah, apa yang kamu khawatirkan, Jen? Ku bilang mereka tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Tapi, An, kecuali kamu memang memberitahunya," potong Anek, membuat Jenny mendengus. Pria ini pemaksa sekali, tetapi anehnya dia malah suka. Anek terkekeh kecil, lalu mencubit dagu Jenny. "Sudah jangan marah-marah, nanti kita lanjut lagi nyicil semangkanya,"
sambil kenalan sama Anaconda. An. Pekik Jenny, semakin membuat Anek gemas. Andai tidak ada El dan Chaka, pasti sedari tadi dia sudah mendapatkan asupan bergizi dari sekretaris seksinya. Anek mencondongkan wajahnya ke telinga Jenny, lalu berbisik. Kamu aneh, makin marah, makin cantik. Blus. Pipi calon janda itu langsung memerah, Jenny melengos menghindari tatapan mata Anek. Dan pria itu malah semena-mena, dengan mengusapkan wajah di dada Jenny. Gemes, pengen makan kamu. Mendengar itu, tanpa segan lagi Jenny langsung memukul pusat tubuh Anek, hingga membuat pria tampan itu menjerit. Ah, my Jenny, oh Jenny, kenapa kamu suka sekali memukul milikku? Kalau tambah besar bagaimana? Apa milikmu nanti tidak apa-apa? Aneeki. Suara teriakan itu sampai ke telinga El dan Chaka, keduanya saling pandang, lalu tiba-tiba El menyeletuk. Cih, pasti mereka sedang berbuat mesum. Tahu begitu, kita juga mesum-mesuman dulu. Mau dihindari seperti apapun, akhirnya hari itu datang juga. Tepat hari ini sidang perceraian antara Jenny dan juga Michael ditetapkan. Sebuah keputusan yang akan merubah hubungan mereka berdua. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sedikit pun oleh Jenny, pernikahannya akan menjadi seperti ini. Tetapi sungguh dia tidak akan menyesali keputusannya untuk berpisah dari Michael, sedikit pun tidak ada air mata yang tumpah di sana. Pagi-pagi Jenny sudah mengantarkan Ziel ke sekolah. Jangan lupakan Anek yang kini selalu ada di sampingnya. Pria itu sengaja menjemputnya, dan berencana untuk mengantarkan ia ke pengadilan. Di dalam mobil, Jenny terlihat termenung, setelah lepas dari Michael, dia akan bebas. Pria bejat itu tidak bisa lagi mengikat dirinya dengan alasan apapun. Karena tidak ada penghubung apa-apa lagi di antara mereka. Namun, setelah ini akan seperti apa kehidupan percintaannya nanti? Anek melihat Jenny yang terus menatap ke arah jalanan, pria tampan itu meraih tangan Jenny, hingga wanita itu berjengit karena merasakan sentuhan pria di sampingnya. Ada apa? Apa kamu menyesali keputusanmu untuk berpisah dengannya? Tanya Anek sambil mengelus punggung tangan Jenny, tidak ada apapun di jemari lentik wanita itu. Karena Jenny sudah melepas cincin kawinnya, berniat untuk mengembalikannya pada Michael. Jenny mengulum senyum tipis, lalu dia menggeleng, mengisyaratkan bahwa dia baik-baik saja. Aku sangat menantikan hari ini tiba, lalu untuk apa aku menyesal? Bukankah seharusnya aku merasa senang? Benarkah kamu merasa senang? Jenny mengangguk cepat. Buktikan. Ucap Anek. Membuat kening Jenny mengerit. Buktikan. Dengan apa? Cium aku, buktikan bahwa kamu tidak menyesal, sambung pria tampan itu dengan mimik wajah sungguh-sungguh. Sementara Jenny menganggap Anek bercanda, dia mencebik dan segera menarik tangannya, tetapi Anek tidak diam saja. Aku tidak bercanda, Jen. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku anggap kamu memang tidak sepenuhnya merasa senang. Keduanya saling tatap, memahami arti kehadiran masing-masing. Walau bagaimanapun ini adalah perceraian, sebuah kegagalan dalam pernikahan. Aku tidak sedih karena lepas dari Michael, tetapi aku sungguh tidak percaya, hal ini akan menimpa padaku. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanku setelah ini, sedangkan trauma akan kehancuran rumah tangga terus menghantuiku. Apakah benar aku akan tetap menyendiri, dan hidup berdua dengan Ziel, atau justru malah sebaliknya, jelas wanita itu. Memang tidak ada air mata di sana. Akan tetapi wajah sendu Jenny, ternyata mampu membuat hati Anek lagi-lagi berdesir.
Sudah banyak waktu yang mereka lewati bersama. Sampai-sampai Anek lupa bahwa sebenarnya dia adalah pemain wanita yang dapat bergonta-ganti kapan saja. Anek mulai merasakan kenyamanan yang lain saat berada di sisi wanita cantik itu. Terlepas tentang rencana awalnya, yakni menjadikan Jenny sebagai mainan yang memuaskan nafsunya. Kini pandangan itu telah berbeda. "Jen," panggil Anek, membuat wanita itu mengangkat wajah. Jenny dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri. Anek mencium punggung tangannya. Jenny hanya dapat bergeming, menunggu Anek kembali bicara. "Bisakah kamu percayakan semuanya padaku? Aku akan menunggu sampai kamu siap memulai semuanya dari awal. Aku benar-benar bersedia menjadi ayah untuk Ziel, juga suami untukmu. Aku tidak bisa berkata romantis seperti kebanyakan pria, aku lebih suka to the point. Tepat di hari perceraianmu, aku melamarmu. Maukah kamu menjalani kehidupan selanjutnya denganku?" Jantung Jenny langsung mencelos, mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Anek. Tatapan mata pria itu mampu menyihirnya hingga membuat dia tidak dapat berpaling. Jenny terus menatap Anek dengan tatapan dalam, dan dia tidak menemukan apapun selain kesungguhan. Haruskah dia percaya? Sementara di lain tempat, Michael hanya bisa mengepalkan tangannya kuat, rahang mengatup dan gigi depan yang saling bergemeletup. Dia sudah berusaha untuk mempertahankan semuanya, bahkan dia sudah menyewa pengacara terhandal yang ada di negaranya. Namun, sepertinya itu semua tidak dapat mencegah perceraian yang sudah ada di depan mata. Michael meninju udara, kini dia merasa tidak berdaya. Mobil yang dia kendarai dengan begitu santai pun akhirnya sampai di depan gedung pengadilan, gedung yang akan menjadi saksi perceraiannya dengan Jenny. "Jen, kamu tega. Kamu tega, hanya karena anak itu kamu tega meninggalkan aku. Harusnya kamu pilih aku, Jen." Sebuah ucapan yang tidak akan merubah apapun, karena pada akhirnya suara ketukan palu telah meresmikan perceraian mereka. Michael menangis terseduh-seduh, sementara Jenny tampak biasa saja, hatinya malah merasa lega. Selesai persidangan, semua orang berhambur keluar. Tepat di depan gedung pengadilan, Jenny menghentikan langkah Michael. "Tunggu." Tubuh Michael sontak berhenti, mendengar instruksi itu. Dia menoleh ke belakang dengan matanya yang terlihat memerah. Dia mengeriyit, untuk apa lagi Jenny memanggilnya. "Ada apa, Jen?" Wanita cantik itu mendekat, lalu mengeluarkan sesuatu. Dia menyerahkan benda itu ke arah Michael, lengkap dengan uluman senyum. "Aku kembalikan benda ini padamu. Aku berterima kasih, untuk 5 tahun hubungan kita, aku minta maaf jika aku punya salah. Semoga setelah ini kamu bahagia dengan pilihanmu. Dan semoga, dia tidak bernasib seperti aku. Mike, aku pergi. Hubungan kita terputus, dan Ziel pun bukan siapa-siapa lagi untukmu. Tidak ada lagi Dalziel Nathanael, yang ada hanya Dalziel Lawrence." Setelah itu Jenny meneruskan langkah, menemui Anek yang sudah menunggu dirinya. Dan pada saat itu juga, dunia Michael terasa hancur. Air matanya semakin menderas dengan sesak yang mendera. Dia telah kehilangan berliannya.